Welcome. Ini menurut aku. Oke, Umar. Umay itu Umar nih biar keren nama engkau. Umar lah, Umar. nama asli. Umar. Kalau Umay kan panggil kesayangan. Yang kesayangan dari ibu itu. Ibu yang tadi kita bicarakan. Berat. Itu masa lalu yang udah suram. Sempat cerah lah, agak suram-suram Oh kali. ya, dapat cerah. Sempat cerah. Jadi engkau ngobrol lagi, Mai, masalah apa namanya? Indosat tadi, promo Indosat. Oh, sambung. Nyambung. Dari awal. Dari awal masalah nomor, kita kan bisa bikin pesan nomor di Indosat. Ya, pesan nomor cantik. Syaratnya itu yang pertama belum ada yang pakai. Kalau udah yang pakai, tak mungkin kita matikan ya kan, terus kasih ke orang yang baru gitu kan. Jadi pesan nomor itu bebas. Maksud aku, kita terserah aku mau pesan angka macam mana. Ya, bebas. Oke. Yang penting depannya harus 0856. Kalau 0812 tak boleh. Tak boleh. Harus 0815. 15. Nah, 0815. Nah, terus yang kedua belum ada yang pakai tadi kan? Belum ada yang pakai. Terus sama ada duit buat bayar. Bayar paket ya. Tarif paketnya itu. Jadi kita bayar paket atau bayar kartu? Bayar paket. Bayar Kartunya gratis. Kartunya Untuk gratis. request nomor gratis, free semua. Tapi dia wajib pasang paket. Oh, kita bayar paket berarti. Ya, nah kategori paketnya ini tergantung dengan nomor yang di request. Tergantung nomor yang Kan nomor yang di request ada kategori bronze, silver, platinum, sama gold. Oh, jadi nggak semua nomor yang kita pesan itu boleh ikut paket yang rendah gitu, nggak boleh. Ya, jadi ada kategori paketnya nih. Misalnya panca 8. Panca 8. Panca itu berapa? Udah 5. lama. Panca 8 itu kategori gold. Jadi Gold. itu harus paket yang 200 ke atas. Oh, berarti ikut program paket yang gold juga gitu. Yang gold juga. Gitu. Berapa tarifnya? 200.000. 200.000 selama 1 tahun itu kan sekitar 2.200.000. Tapi dia ada diskonan. Mungkin bisa bayar jadi 1,5 kayak gitu. Karena di diskon. Karena di diskon. Tapi harus bayar setahun. Harus bayar setahun. Jadi selama setahun dia tak perlu bayar. Jadi tahun depan kalau dia mau sambung bayar lagi. Tarif berarti gini. Tarifnya kan per tahun. Selama setahun kita nggak usah bayar. Ya. Selama sebulan nih kita dapat apa aja tadi? 30 GB. 30 GB. Ini kalau yang paket 100.000 ya. Dapat 30 GB, dapat 100 menit telepon ke operator lain sama 5.000 menit ke sama Indosat. 55.000 menit ke sama Indosat. Kalau zaman dulu kan ada orang pacaran sampai 3 gol di tengah malam ya. Udah tidur ya kan? Udah tidur. Engkau itu kan? Waktu Udah di tidur. pulau. Udah Waktu di pulau. Udah tidur, handphone masih hidup. Tunggu, kalau zaman dulu masih jam 12 malam, tarif itu beda. Oh iya. 0,00001 rupiah. Bersaing itu Indosat sama Telkomsel. Jadi, Aduh. contohnya aku misalnya beli satu nih, ya kan, yang dapatlah tarif nelpon ke semua operator, udah habis. Atau paket kuotanya 30 giga udah habis dalam waktu setengah bulan. Jadi nggak bisa dipakai lah. Kalau untuk telepon tak bisa, tapi kalau internet masih bisa, cuman lambat. Tapi kita kasih kalau memang si pelanggan itu mau pasang paket ekstra namanya. Pakai ekstra, kita bukain limitnya. Oh, jadi pakai limit bulanan lagi. Pakai limit bulanan, ataupun dia bisa isi pulsa biasa. Oh, bisa isi kan? Bisa isi pulsa biasa. Tapi isi pulsa biasa kan otomatis kena pajak. Kena pajak dia. Pajaknya 10% kan? BPN 10%. BPN 10%. Jadi kita nembak pulsa 10.000. Maksudnya cuma 9.000 berapa lah, terpotong 10 rupiah ya, atau 10%, 100 rupiah. 1.000 lah. 1.000, gitulah pokoknya. 9.000. Tapi bisa diisi pulsa ya? Bisa diisi pulsa. Wah, hebat lah itu lebih hebat tuh. Ya. Kalau Iyalah, kartu halo, Indosat. kartu halo nggak bisa isi pulsa, wah. Tak bisa. Itulah hebat dari Indosat. Ya kan? Iya. Makanya aku masuk sini sekarang.
karena hebat itu Indosat. Hebat tadi. Karena bisa isi pulsa kartu halo. Iya. Jadi kartu Indosat pasca bayar deh. Oh, iya. Kalau halo tak bisa. Oh, iya. Langsung direvisi ya. Harus diluruskan nanti bayar banyak netizen. Jadi kan kau udah kerja di Indosat kan sekarang kan. Indosat. Tapi katanya kau kena COVID. Kena COVID. Kalau di COVID alhamdulillah di Indosat sangat support. Kalau kena COVID. Enggak, waktu pertama kali COVID kau udah pernah kena COVID? Pernah kena COVID, zaman-zaman masih dijemput pakai ambulan ke rumah. Wah. Masih dibawa ke galang yang banyak hantu kata orang Masih gitu. heboh, masih heboh. Lah macam nak mati kemarin kan. Macam mana kena COVID itu? Macam mana efeknya dengan diri kita? Efeknya pertama kita demam. Awalnya kita tak percaya juga kan. Demam macam biasa gitu? Demamnya beda daripada yang biasa. Kalau menurut aku, tapi tak tahu menurut kawan-kawan yang udah kena ya kan. Kalau menurut aku sejuk ke apa? Sejuk, panas, dingin semua jadi satu tuh. Macam mana tuh? Memang lebih dari 40 panas kau? Mungkin lebih. Karena rasa kepala ini macam nak meledak, panas kepala, panas badan. Pikirkan utang pula banyak. Alah utang kau. Taklah. Panas Ron tinggi. Mungkin kalau diukur lebih lah 40 kemarin. Soalnya aku udah hampir kejang-kejang kemarin. Tapi karena dulunya COVID ini masih sangat menjijikkan bagi tetangga sama orang-orang, betul kan? Dengar tetangga kena COVID, takut kan? Tak usahlah ke sana. Jadi kau gitu. diam aja. Aku diam aja terkeras di rumah. Karena COVID itu momok yang mengerikan. Ya, kalau dulu atau awal-awal. Kalau sekarang orang dengan COVID, kena COVID gitu. Iya kan? Udah cepat sembuh ya. Iya, kalau sekarang kan. Terus kalau kita berkawan udah biasa aja gitu kan. Kalau dulu dia kena COVID gitu. Jadi orang tak tahu kalau kau kena COVID. Sampai sekarang cuma beberapa aja yang tahu. Terus kalau kau tahu bahwasanya kau kena COVID? Oke. Jadi sebelum aku kena tuh kawan istri aku dulu kena. Jadi gejalanya itu sama, demam, tak ada rasa, tak ada cium. Memang tak ada cium? Memang tak ada rasa, tak ada cium karena tak ada bini kau di rumah lah. Atau bini kau rajuk? Ikan gulai tak terasa, Ron. Tak terasa? Tak terasa ikan gulai. Jadi memang ini kan ada kata orang kan. Kalau kata Indo tuh tanpa garam itu betul-betul tak ada rasa. Percuma hidup lah. Memang betul-betul tak ada bisa cium bau. Tak ada. Betul-betul tak bisa rasa makan. Minyak dulu itu waktu aku sembuh dari demam, aku demam 10 hari. Jadi udah selesai demam ini, aku balik ke Air Raja, tempat bapak aku. Air Raja. Jadi pas aku ke Air Raja, aku ini makan. Aku bilang sama mama aku, "Mak, kenapa tak ada bau lauk nih?" Aku bilang gitu. Wah, tak ada bau apa kata mama aku kan. Orang Melayu gitu cakap dah. Bau menyengat nih gitu kan. Aku cium lagi gini. Sampai lauk tuh aku gini kan. Tak ada cium juga. Memang tak ada cium bau? Tak ada cium. Dah, tapi aku makannya nama dia kita lapar kan. Tapi lapar tetap lapar ya? Tetap lapar. Tapi tak ada rasa. Dari gitu aku duduk depan teras rumah. Nengok laut lah. Aku gini-gini bau ketiak pun masam. Bau ketiak masam pun tak terasa. Tak berbau juga kan. Nah, itu. Sama rasa pun tak ada juga. Rasa betul-betul hambat. Jadi pas lah bapak aku baru nak siap sholat atau baru nak pergi sholat. Pak, aku tak ada rasa, aku bilang gitu kan. Tak ada rasa. Tak ada rasa, tak ada cium. Bahaya nih gitu bapak aku kan. Bahaya nih gitu bapak aku kan. Dia masuk kamar, aku pikir nak kasih jampi-jampi. Melayu bilang. Udah pulau emang sakit biasa jampi. Kan. Biasa kan zaman dulu kan sakit kan sembuh tiup sembuh gitu kan. Rupanya dia bawa minyak wangi malaikat subuh. Kalau malaikat subuh kan orang dekat sana kita sini dah tercium. Nah, cium kata bapak aku kan, aku gini-gini di tangan aku cium.
tak ada bau Ron, Tak ada bau. tak ada bau. Lah kata bapak aku, rosak kita kata bapak. Kau orang Melayu pulau macam gitu kan, rosak kita kata dia kan. Tapi bapak aku tak mungkin lah nyuruh anak dia balik kan. Udah lah baliklah engkau ke Batam sana gitu kan, nanti kami kena COVID semua gitu kan. Tapi dia diam aja. Nah, tak apa lah kata bapak aku, biasa aja tuh kata dia kan. Orang mau baik demam biasalah tuh kata dia kan. Oke, setelah dari situ aku berpikir, mak corona wak, nanti bapak mama aku kena pula. Jadi aku bawa baliklah bini aku. Balik kami ke Batam. Jadi jumpa saudara dekat, aku lewat Bagan. Jumpa saudara kawan, orang ngajak salam aku, ya macam sombong aja lah kita, orang ngajak salam kita tak ada. Nanti orang kena pula kan. Penyakit yang dulu bahaya. Nah, jadi dah gitu, awal dah aku nak melaporkan nih. Kau nak laporkan bahwasanya kau kena COVID gitu? Nah, nak melapor, nak ngecek lah. Tapi karena satu dan lain hal, termasuk netizen tadi itulah, kan bahaya zaman dulu kan. Jadi aku pending. Tak jadi lapor. Tapi ini demam makin jadi nih. Demam datang lagi. Udah 10 hari itu datang lagi demam? Demam datang lagi sampai apa namanya, napas agak berat. Oh, napas agak susah napas tapi tidak. Napas Gitu ya? nak dibilang sakaratul maut tak pula. Untung kau tak sakaratul maut. Macam kita habis lari lah. Sempot lah, kata orang Melayu sempot. Gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi tapi aku sama istri aku sama anak aku tetap satu rumah, tapi aku tidur di luar, dia dekat kamar. Tapi dia nih menunjukkan hal yang biasa, nama dia bini kan. Jadi udah gitu, aku bilang sama bini aku, "Ma, cek aja puskesmas." Ya udah, tapi aku pikir-pikir lagi, takut tadi tuh. Jadi dia telepon kawannya yang pernah kena COVID. Kebetulan orang rumah sakit. Ya udah, kata orang tuh, udahlah. Kalau nak lapor, tapi kalau tak nak lapor minum vitamin aja. Belilah vitamin. Beli vitamin, minum seminggu, udah mulai penciuman. Ada cium. Bini dah tidur dekat kau? Tak, belum. Puasa. Kira gara-gara bini dekat-dekat kau, dah mulai kecium. Puasa. Dah seminggu minum obat, vitamin lah, bukan obat lah, vitamin. Demam pun udah mulai reda. Orang kantor nih sibuk, bos aku. Orang kantor tahu kalau kau COVID? Tak tahu, sampai sekarang tak tahu. Nah, ini udah habis nonton ini dia tahu. Bu. Jadi ditanya lah aku sama orang kantor nih, "Umar, kamu sakit apa?" Jadi nama dia, nama Facebook budak Temberang, pandai sikit nipu kan. Aku tipu sikit deh. Aku bilang, "Amandel saya kambuh, Bu." Kan kalau amandel kan lambu kan, baru kempes kan. Aku udah pening juga cari alasan nih, apa nih kan. Aku bilang aja amandel kambuh. Jadi udah gitu, aku pergilah ini, apa namanya, bukan pergi, udah balik lagi, udah selesai minum vitamin tuh 7 hari, udah ada penciuman, udah mulai nih, pertama penciuman dulu. Oh, penciuman dulu yang mulai normal. Nah, tapi makan masih tak berasa? Makan masih belum terasa. Penciuman dulu, tapi penciuman masih agak-agak salah nih, bau ketiak atau bukan. Agak-agak penciuman baru normal tuh sekitar sebulan 2 bulan lah. Ini bau ikan asin ke bau ketiak? Nah, salah. Itulah. Jadi udah gitu, sebulan 2 bulan baru penciuman baru normal. Tapi kalau rasa dia sikit, 3 hari aja udah langsung ada rasa. Udah sampai aku dapat merasakan penciuman sama makan itu, emang betul-betul nikmat deh. Betul-betul nikmat. Yang tak ada rasa, tak ada cium. Bini aku nak masak apa aja pun tak terasa. Nak masak ikan gulai, nak masak ikan rebus, semualah. Nak makan obat apa pun, pahit pun tak terasa. Makan telan aja, overdosis aja yang belum. Jadi kita pakai obat? Vitamin aja bisa sembuh berarti? Vitamin aja. Mungkin dari situlah, mungkin kan kalau dulu kan masih tak betul gitu COVID kan. Mungkin dengan kemarin itu betul lah. Terus pakai masker, tapi sering-sering lepas juga sih.
Baru kau lebih yakin maksudnya COVID ini aku kena. Iya, terus COVID ini tergantung imun kalau aku lihat. Kenapa aku bilang tergantung imun? Aku masih satu rumah, bini aku masih ngurus aku, masih mijit aku, sakit kepala. Kepala atas, bukan kepala yang lain. Kepala bawah. Tak bisa, tak bisa. Nah, masih nyuapkan aku makan. Piring pun masih sama-sama. Piring masih, mungkin Ganti-ganti dia ya? habis nyuap aku, mungkin dia langsung cuci tangan, langsung mandi, tak tahu lah. Langsung ganti baju gitu kan. Tapi alhamdulillah dia sehat-sehat aja sampai aku sembuh. Oh dia tak kena ya? Dia tak kena. Anak tak kena juga. Anak tak kena, ya tergantung imun mungkin. Gitu. Kau jarang nyusu waktu itu. Berat deh. Musim hujan tak boleh bahas susu. Mungkin susu bisa meningkatkan imun, Wak. Makanya waktu itu anak engkau kan masih nyusu kan? Engkau jarang nyusu. Habis itu di dalam aku sakit tahap penyembuhan nih Ron, ras penciuman udah ada, rasa masih belum ada. Di rumah aku tuh ada PS, ada PS. Jadi budak-budak nih kawan-kawan sering lah main PS ke rumah. Jadi gara-gara aku sakit Mayono. Bukan, Tommy Kena Tommy doang sama Dimas, ada budak Tiban. Jadi orangnya pengen main PS, pengen betul nih main PS kata dia kan. Jadi udah gitu aku bilang, aku kayaknya kena nih positif. Orangnya tak percaya, tetap nak main. Padahal rental banyak kan. Datanglah, kalau nak datanglah, aku bilang gitu kan. Tapi kalau kena tak tahu, bilang kan. COVID tak ada tuh, kata Mika kan. Nah, dah gitu main dah gitu. 3 hari habis tuh si kawan ini nelpon. Kemarin kau kayak mana kena dia? Dia merasa juga. Dia dah merasa nih. Dah demam dah. Dari balik tuh dia demam. Balik dari rumah kau? Balik demam. Demam. Dah 3 hari, 4 hari tak ada rasa sama penciuman. Aku bilang, dah betul lah budak tu lah. Benda tu lah aku bilang, tak ada yang lain. Aku bilang gitu kan. Mika aku bilang tak percaya. Aku bilang gitu kan. Tapi ya sudahlah. Tapi kawan satu ni sehat-sehat aja. Oh yang satu lagi tak kena? Sehat-sehat aja. Dia kena dia dah 5 bulan setelah main PS baru kena. Jadi kau pertama kali kau kena dari mana? Tahu tak kau? Kalau feeling aku kemarin aku ke pasar, aku kan suka barang second. Baju maksudnya bukan barang yang lain. Suka barang second. Jadi aku ke second di Tiban. Bagus-bagus secondnya murah. Balik dari situ aku udah rasa-rasa tak enak badan. Kau balik dari situ. Berarti bisa jadi kau tertular di situlah. Mungkin. Kemungkinan ya kan. Nah, tapi kan COVID nih kata orang 5 sampai 10 hari masa berkembang virus dia. Cuman tak tahu lah Gitu. Jadi berarti intinya dari cerita kau ini, COVID itu berarti menular. Memang menular ya kan? Menular. Cuman kalau dibilang dia tak bisa jadi bisa tidak maksudnya gitu ya. Iya. Kalau dibilang bahaya, tak bahaya. Kalau dibilang tak bahaya, bahaya juga sih. Macam mana tuh? Bahayanya macam mana? Bahayanya menular aja. Berasa kau yang paling bahaya waktu kau sakit. Kepala macam nak pecah. Sakit kepala moderat pernah rasa kan? Sakit kepala lebih biasa. Sakit daripada itu. Udah sakit ya? Sakit tuh. Kepala udah nyut macam apa ya? Macam kena gas lah tak jualan. Macam kena gas atasan. Tuh. Lebih dari itulah. Terus tulang sakit Ron. Tulang kita nih sakit. Terus sama sendi-sendi, siku, pegal-pegal, lutut lesu. Itu habis apa enggak? Lutut lesu. Sakit. COVID. Itu. Macam itu. Mungkin kalau dulu tuh ngelapor langsung aku bersiap ambulan ke Galang bawa. Tapi Galang dulu kan zaman-zaman ke Galang belum ada dirawat di rumah sakit. Dulu aku kena. Tapi alhamdulillah sehat sampai sekarang, gemuk badan. Jadi proses engkau dari sakit, dari kena
langsung sakit berapa hari? Demam 10 hari. Dari kena nih pertama kau ke pasar. Habis itu kau merasa sakit berapa lama? Langsung merasa sakit? Malam deh tuh. Subuh lah meriang. Pagi kau pergi ke pasar. Tak lah, aku kebetulan pasarnya kaget. Tapi aku ke sana biasa aja sih. Tak kaget-kaget kali lah. Kau pergi jam berapa? Aku pergi kebetulan itu kan kami sambil kerja. Sambil kerja. Kami buka meja booth lah jualan. Ramai 5 orang. Jadi ada yang jaga, ada yang keliling. Aku kebetulan tak jaga, tak keliling. Aku nengok second. Sore jam 4-an lah. Sore. Habis itu kita anggap aja waktu itu kau nengok sore itu kau kena terjangkit lah. Itulah. Nah, terjangkit lah COVID sore itu. Pas malam dia langsung berasa. Maghrib bisa sampai tidur tuh masih biasa aja. Biasa aja. Subuh baru terasa meriang. Baru meriang. Demam langsung. Tak dapat lah. Subuh baru terasa meriang. Subuh baru meriang. Barulah step by step kena engkau rasa. Ya, baru demam tinggi. Habis itu sembuh. Hilang penciuman. Dari sakit ke sembuh berapa lama? Sekitar 10 hari lah. 10 hari. Ya. Demam dia. Tapi kalau rasa ininya? Rasa itu setelah demam itu baru mau sembuh, baru rasa sama penciuman hilang. Penciuman langsung tiba-tiba hilang, blok, macam kena sulap. Oh gitu, bukan pas lagi sakit langsung hilang penciuman tidak? Kalau aku tidak. Oh, tapi mungkin yang lain beda-beda lah, beda-beda gejala. Jadi kalau engkau nih setelah engkau sembuh demam, waktu demam masih berasa? Masih berasa. Setelah engkau sembuh demam baru berasa hilang? Masih hilang. Macam mana? Penciuman hilang. Setelah sembuh demam, habis itu penciuman ada lagi, demam lagi. Penciuman ada lagi, demam lagi. Penciuman tak ada. Nah, demam lagi. Demam lagi. Penciuman rasa tak ada, demam lagi. Aku sempat berobat. Aku tipu dokter tuh. Memang budak temberang. Budak temberang tuh masih tipu. Aku tipu dokter tuh. Dia tanya, ini aku batuk-batuk nih. Jadi udah gitu, kalau zaman sekarang kan ada suntik vitamin tuh dari sini, apa namanya tuh, macam artis tuh. Suntik silikon. Suntik vitamin, Deron, bukan silikon. Jadi dia tuh untuk menyegarkan badan kita lah. Jadi kau suntik vitamin? Suntik vitamin. Karena betul-betul udah makan tak bisa. Oh, pas sakit itu, pas yang kedua demam yang kedua pas demam yang berasa tak makan tuh. Udah betul-betul tak bisa makan, udah pokoknya badan lesu macam tak ada duit. Lesu kan tak ada makan, tak ada duit. Sudah ada duit. Dah. Berobat. Nama dia tuh suntik vitamin tuh drip. Suntik. Kata dokter tuh suntik sampai 5 kali tak jumpa ini. Urat nih, pembuluh darah ya kata dokter. Kau minum aja. Sampai aku bilang sama dokter tuh, "Dok, kalau ini sekali ini tak bisa, aku balik dah sembuh aku." Dah kena cocok 5 kali, dah penuh tangan. Jadi ujung-ujung dah dia nanya, "Bapak tak minum air ya?" "Sikit ya minum air." "Macam mana nak minum?" Aku bilang, "Sikit pun tak ada masuk." Aku bilang air putih. Cocok dah sampai pakai jarum yang bayi tuh, kecil masuk. Suntik. Dia tanya dah, "Bapak masih ada rasa, ada cium?" Kata dia. "Masih dok, masih normal." Jadi kan kalau kita bilang tak ada cium, tak ada rasa, langsung lah lebar hilang. Positif lah tuh. Tapi waktu itu belum ada swab ya? Udah ada lah swab ya. Udah ada. Cuma kan dulu tak zaman kayak sekarang. Demam sikit cucuk. Sampai besar loh bagi dok. Nah, gitu Ron. Jadi sekarang kau udah lebih yakin dengan COVID? Insya Allah yakin lah, ada lah benda tuh. Ada ya? Ada. Cuma tak tahu lah Allah alam, benda ni tak nampak. Kalau nampak senang pula ajak klien.
susah Ron, COVID nih. Entah, nah dibilang ada tapi aku udah pernah gitu kan.